Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menyelesaikan mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan ke-SD-an dengan topik Etika Islam dalam Penerapan Pendidikan. Terdiri dari kelompok yaitu 1. Suci Wulandari 2186206003, 2. Nabila Alifia 2186206021, yang ketiga Trinanti Samdini 2186206087. Dengan materi 1. Etika Islam, 2. Etika Pendidikan, 3. Etika bagi seorang pelajar, 4. Etika bagi seorang guru, 5. Etika terhadap guru, dan 6. Etika guru kepada pelajar. Selanjutnya, etika Islam adalah sebuah perilaku atau perbuatan seorang dengan usaha mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala menuju dalam keriduannya. Al-Quran menjadi dasar etika Islam bagi kehidupan manusia, terutama dalam kemasyarakatan. Next. Ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangsinya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia. Baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecil dia memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci Wulandari. Etika pendidikan. Etika dalam pendidikan dinilai sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menerima ilmu pengetahuan. Pendidikan sendiri memiliki arti, yakni kebutuhan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berkualitas. Selanjutnya, tujuan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 2 Pasal 3, yakni pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, etika bagi seorang pelajar. Mempelajari dan memahami etika dalam belajar sangat dianjurkan bagi para murid sebelum mereka mulai mempelajari ilmu-ilmu itu sendiri. Karena tanpa adanya etika dalam belajar, maka ilmu tersebut tidak ada gunanya, seperti kata Al-Hafiz Abu Zakaria Al-Anbariyah di bawah ini, ilmun bila adabin kanarin bila khotobin, wa adabun bila ilmin karuhin bila jismi. Yang artinya, ilmu tanpa adab laksana api tanpa kayu bakar, adab tanpa ilmu laksana roh tanpa jasad. Maka dari itu, untuk bisa meraih apa yang diinginkan oleh murid, para ulama telah merumuskan etika yang harus dijalankan ketika belajar agar ilmu yang diperoleh bisa membuahkan barokah, menebarkan rahmah, dan bukannya bisa menebarkan fitnah atau justru menyulut api permusuhan. Selanjutnya, etika bagi seorang pelajar seperti 1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka takaruf kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. 3. Bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. 4. Menjaga pikiran dan ketentangan yang timbul dari berbagai aliran. 5.
mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi. 6. Belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sukar. 7. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. 8. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 9. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. 10. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia akhirat. 11. Anak didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Etika terhadap guru. Di dalam Islam, guru merupakan orang yang berilmu yang harus benar-benar dihormati selagi apa yang disampaikan atau diucapkan merupakan kebenaran yang sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Karena darinya, kita dapat memperoleh ilmu yang tak terbatas dan bermanfaat. Adab-adab terhadap guru yang perlu kita terapkan ketika menuntut ilmu, seperti 1. Mendoakan kebaikan untuk guru. 2. Tidak menggaduh di hadapan guru. 3. Menghormati hak guru. 4. Merendahkan diri di hadapan guru. 5. Duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. 6. Bersabar terhadap kesalahan guru. Lanjut. Etika guru kepada pelajar. Dalam menjalankan profesi sebagai guru yang bertugas utama memberikan pembelajaran kepada muridnya, guru harus selalu meniatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu pengetahuannya, menghidupkan syariat Islam, dan untuk memperoleh berkah dari ilmu pengetahuannya. Etika guru kepada siswanya yaitu mendidik dan memberikan pengetahuan yang mudah dipahami sesuai dengan kemampuan pelajar. Tidak memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada salah satu murid di hadapan murid lainnya. Memberikan contoh kepada murid secara bergaul yang baik, seperti ucapan salam, berbicara dengan baik dan sopan, tolong-menolong, dan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.